Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Baik air dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mujibku. Takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan sapaan teduh di pagi hari ini, mari kita minta kekuatan kepada Tuhan agar kita boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat berkat dan kasih yang selalu Engkau berikan baru setiap pagi. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu juga semua hanya karena kemurahan Tuhan. Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami, hati kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memperlengkapi hamba-Mu, dan Engkau yang memberkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini dimanapun kami berada. Agar kami boleh mengerti apa isi hati Tuhan untuk kami jalankan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari Yeremia pasal yang ke-33 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Demikian firman Tuhan. Adapun tema yang kami angkatkan untuk kita di pagi hari ini, berserulah Tuhan di pihakmu. Yeremia pasal yang ke-33 ini menjelaskan kepada kita tentang pergumulan yang sedang mereka hadapi. Kalau kita lihat teks secara keseluruhan, ini adalah teks yang memberikan penerangan kepada kita tentang janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Jelas kita ketahui bahwa di pasal ini, di situasi konteks pada saat ini, bahwa Yeremia ini masih ada di dalam tahanan, ataupun boleh kita katakan ada di pelatara penjaga ataupun dipenjarakan di halaman istana pada masa Raja Zedekia. Sehingga orang-orang yang ada pada saat itu benar-benar merasa ketakutan dan menderita. Bahkan mereka mencari-cari, bahkan mereka bertanya, bagaimana kehidupan untuk kedepannya? Karena kita ketahui pada saat itu mereka dikepung oleh Babel dengan cengkraman dan keganasan orang-orang yang menindas mereka pada saat itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika cobaan datang, ketika pergumulan datang, ketika situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita nyata di dalam kehidupan kita, di situ mungkin terjadi keraguan, gundah gulana di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dialami hati Yeremia. Benar-benar dia merasa gundah gulana. Sekalipun ia dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, tetapi ketika percobaan itu datang ke dalam kehidupannya,
dia juga memiliki keraguan. Luar biasanya dahsyatnya di perenungan kita di pagi hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan selalu di pihak dia. Di ayat yang ke-33 jelas di sana Allah berkata kepada Yeremia ini, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui." Oleh sebab itu, di sini bisa kita lihat dalam situasi keadaan apapun kita, di dalam musim kehidupan apapun kita, ternyata Tuhan selalu melihat dan Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, Allah yang Maha Pengasih itu, Dia selalu memiliki inisiatif untuk memberikan yang terbaik kepada kita. Allah baik, maka Ia mau berjumpa dengan kita secara pribadi. Jelas di ayat Alkitab kita di pagi hari ini ditekankan di sana bahwa Allah itu memiliki kasih, dan dalam kita tidak sanggup, di dalam keterpurukan kita, Ia selalu datang menolong kita tepat pada waktu, di saat kita betul-betul benar-benar membutuhkan pertolongan tersebut. Hanya dengan kita berseru, maka Ia akan menjawab, memberikan rahasia, dan memberikan hal-hal ajaib. Bahkan apa yang mungkin tidak terfikirkan di dalam pemikiran kita, itu yang Ia sediakan kepada kita. Sehingga di pagi hari ini kita boleh belajar dari renungan kita. Kita sebagai orang Kristen, mungkin kita yang sering bersapaan teduh Klasis Jakarta Kalimantan ini pun, kalau ada datang permasalahan, mungkin terbersit di dalam pikiran kita, bagaimana ini padahal aku sudah setia kepada Tuhan? Bagaimana ini padahal aku sudah selalu bersaat teduh dan selalu berdoa kepada Tuhan? Di mana hadirat Tuhan? Makna daripada pertolongan Tuhan itu mungkin terkadang kita ragukan. Tetapi hari ini Tuhan mau kuatkan dan Tuhan tegaskan kepada kita. Jangan berhenti berseru kepadaku. Karena ketika kita berseru, maka Tuhan itu selalu nyata di pihak kita. Sekalipun banyak permasalahan kita, sekalipun banyak sila bagi ukur kita yang gak sesuai dengan isi hati kita, ingat, kita harus berseru, berdoa kepada Tuhan. Yang paling penting di dalam kehidupan kita ini adalah memperkuat HPDT kita, hubungan pribadi dengan Tuhan kita yang selalu melihat dan mengawasi kita. Kalau kita memiliki hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan, maka sekali apapun terjadi dalam kehidupan kita, badai apapun terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan tetap kuat dan kita tetap berharap bahwa Tuhan akan datang dalam setiap usaha dan dalam setiap problema yang boleh Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Berserulah karena Tuhan di pihak kita. Tuhan Yesus memberkati, selamat jadi berkat, dan selamat menjadi orang yang setia. Sekalipun mungkin kita tidak melihat jalannya ataupun rancangan Tuhan kita tidak pahami, tapi jangan pernah ragukan dan tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena Dia sudah merancangkan sesuatu hal yang luar biasa, yang ajaib untuk kita. Seperti Nabi Yeremia, Tuhan sudah berikan dan rancangkan ada sukacita di balik duka yang luar biasa yang sedang mereka hadapi di saat-saat mereka memiliki ketertindasan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, luar biasa kasih dan kuasa-Mu yang tak pernah terbatas itu Tuhan. Bapa, Engkau yang memberkati kami semua yang selalu setia di saat teduh Klasis Jakarta Kalimantan ini. Engkau kuatkan iman kami. Engkau kuatkan setiap pengharapan kami. Agar melalui itu kami boleh menjadi berkat-berkat untuk semua orang yang ada di sekitar kami. Bapa, di pagi hari ini kami secara khusus mau mendoakan Runggun Studio Alam. Berkati orang-orang yang sudah Tuhan haturkan untuk melayani Tuhan di Runggun Studio Alam ini. Mulai dari pendeta dengan keluarga, BPMR, pertua diaken dengan keluarga, pengurus kategorial, pengurus perpulungan jabu-jabu, guru-guru KKR, tim-tim dan panitia-panitianya Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau kuatkan mereka, dan Engkau lebih lagi memberikan kepada mereka hal-hal yang luar biasa, sehingga melalui diri mereka, mereka boleh
menjadi alat Tuhan yang luar biasa, menunjukkan bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Tuhan, sebentar juga kami akan melakukan aktivitas kami sehari-hari. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati kami. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu berbisik dalam hati kami, agar kami boleh melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, dan orang lain boleh bisa lihat bahwa Tuhan itu memanifestasi di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami sempurnakan doa kami ini dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Doa Bapa kami, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.